Halo geng, kembali lagi di Sinema Anime. Yang mana cerita sebelumnya, Chifuyu berkata ke Takemichi jika mereka berdua akan melawan Black Dragon besok dan menahan Hakai untuk tidak membunuh Taichu. Dan di sana Takemichi juga berkata dalam hati jika dirinya akan menyelamatkan Hina kali ini. Well, sebelum melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya geng, agar kedepannya Sinema Anime lebih bersemangat lagi membahas cerita lainnya. Oke geng, gak usah kebanyakan bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. 25 Desember 2005 adalah hari Natal yang sedang turun salju, dan di sana diperlihatkan Hakai yang sedang memakai seragam Black Dragon. Lalu dia berkata, "Hari ini aku akan menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Tunggu saja kak." Nah, jika di sini dugaan Takemichi benar, maka Hakai malam Natal ini dia akan melakukan aksinya membunuh kakaknya sendiri, yaitu Taichu. Sedangkan di luar diperlihatkan semua anggota Black Dragon yang sedang melakukan pertemuan. Lalu di sini Inui sebagai salah satu petinggi Black Dragon berkata, "Semua dengar, aku dan Koko lah yang akan bertanggung jawab untuk Black Dragon hari ini. Bos kita pergi sekarang." "Ya," jawab Taichu. Nah, menurut informasi yang dibocorkan Koko kemarin, jika Taichu akan berdoa di gereja sendirian. Jadi yang bertanggung jawab untuk Black Dragon hari ini adalah Inui dan Koko. Lalu di tempat lain diperlihatkan Yusua yang sedang mendengarkan musik di depan monitor sambil memakan popcorn. Kemudian dia berkata dalam hati, "Kuharap semua menghilang saja." Lalu setelah itu, ketika Yusua melihat handphonenya berdering, ketika raut wajah Yusua menjadi murung. Nah, di sini Yusua terlihat tidak semangat lagi ya ketika membuka handphonenya barusan. Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga yang membuat Yusua yang awalnya tenang sekarang malah sebaliknya? Oke, cerita pun berpindah ke tempat Inui dan Koko yang sedang membahas sesuatu. Lalu di sana Koko berkata, "Sepertinya kita akan sibuk hari ini. Apa yang kau ingin lakukan, Koko?" tanya Inui. Kemudian Koko pun menjawab, "Haha, bukankah sudah jelas? Aku ikut denganmu, Inupi." "Menepati janjimu?" tanya Inui lagi. Lalu sambil menjulurkan lidahnya, Koko kembali berkata, "Aku lupa itu semua." Nah, maksud dari pembicaraan mereka berdua ini belum diketahui ya. Tapi dari gerak-gerik mereka berdua terlihat sangat mencurigakan. Lalu sedangkan di tempat Takemichi, dia terlihat sudah memakai seragam Toman untuk melakukan rencana rahasianya, yaitu rencana untuk menghentikan Hakai membunuh Taichu. Sambil berjalan, Takemichi pun berkata dalam hati, "Sekarang adalah hari pertarungannya. Tujuanku adalah mencegah Hakai membunuh Taichu dan mengalahkan Black Dragon. Jika ini berhasil, masa depan pasti akan membaik kali ini." Kemudian di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan Chifuyu. Lalu di situ Chifuyu berteriak, "Takemichi!" Sambil membungkuk dia juga berkata, "Divisi 1 Geng Tokyo Manji, Wakil Kapten Chifuyu Matsuno, lahir di Shibuya, Tokyo tahun 1991. Aku menjalani hidupku dengan membenci dan melukai orang lain. Orang yang mengubah semuanya adalah lelaki yang bernama Keisuke Baji." Kemudian Chifuyu sambil mengeluarkan sebuah selempang, dia melanjutkan perkataannya, "Dia pria yang hebat, yang menerjang segala rintangan di depannya. Ini selempang Keisuke Baji, tolong jaga ini." Nah, di sini terlihat Toman memiliki ciri khas ya, yaitu sebuah selempang. Entah itu pemimpin, wakil pemimpin, kapten, atau wakil divisi. Mereka semua pasti akan memakai selempang berwarna putih ketika mereka akan melakukan tawuran. Setelah Chifuyu menyerahkan selempang peninggalan Baji ke Takemichi, di sini Takemichi pun langsung memakainya dan berteriak untuk membalas perkataan Chifuyu. "Aku terima warisannya, Chifuyu, Kapten Divisi Pertama Geng Tokyo Manji, Takemichi Hanagaki. Dengan memakai selempang ini, aku akan menerjang segala rintangan. Aku bersumpah." Nah, setelah selesai melakukan pemanasannya, akhirnya mereka berdua menemui Kisaki dan Hanma yang sudah menunggu mereka berdua. Lalu kemudian mereka berempat pun berangkat ke lokasi pertempuran. Di perjalanan, Takemichi sempat berkata dalam hati, "Kali ini kami tidak bisa bergantung pada Maiki-kun atau Draken-kun atau Mitsuya-kun. Kami tidak bisa meminta bantuan orang lain di Toman. Hanya kami berempat yang bisa bertarung ke medan perang."
Lalu tidak lama setelah itu mereka pun akhirnya sampai di depan gereja Udagawa. Dan di sini Kisaki pun mulai berkata, "Bisakah kau berpegang pada rencana?" Takemichi lalu menjawab, "Ya, aku akan berunding dengan Hakai yang seharusnya sudah ada di dalam gereja, sementara kalian menyergap Taiju." Nah, sebelum mereka beraksi, Chifuyu di sini sempat berkata ke Takemichi, "Takemichi, aku tahu mengalahkan Taiju itu penting, tapi jika kau bisa membujuk Hakai, maka itu akan mengubah masa depan kita. Aku mengandalkanmu." "Ya, aku mengerti," jawab Takemichi sambil mulai berjalan ke dalam gereja. Dan ketika Takemichi sudah di dalam gereja, dia melihat Hakai yang sudah berada di sana. "Itu dia." "Hakai!" Takemichi yang berteriak untuk memanggilnya. Di situ Hakai lalu menoleh ke belakang. Ketika dia mengetahui orang yang memanggilnya adalah Takemichi, dia pun kaget dan bertanya, "Takemichi, apa yang kau lakukan di sini?" "Sudah kuduga kau ada di sini, Hakai. Aku datang untuk menghentikanmu," jawab Takemichi. Nah, lalu Hakai yang mendengar itu akhirnya kesal. "Takemichi, kita tidak pernah membicarakan tentang aku ingin kau menghentikanku. Ini agar aku bisa memperkuat tekadku. Jika kau menghalangiku, aku juga akan membunuhmu." "Tidak, tidak akan," jawab Takemichi. "Hah?" Lalu di sini Takemichi mencoba untuk berunding dengan Hakai. "Setiap kali aku berbagi kekhawatiran pada seseorang, itu karena aku tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Hakai, aku tahu apa yang kau rasakan. Kau berpikir tidak ada cara lain untuk menghentikan. Tidak ada cara lain selain membunuhnya. Tapi membunuh tidak akan melindungi siapapun. Tidakkah kau ingin melindungi saudaramu, Hakai?" Nah, Hakai yang dikata-katain seperti itu, akhirnya dia marah ke Takemichi. "Memangnya apa yang kau tahu? Jika makanannya tidak enak, dia memukuliku. Jika aku tidak menyapanya dengan benar, dia memaksaku duduk berlutut sepanjang hari. Jika aku tidak bangun lebih dulu dari dia menendangku sampai aku muntah darah. Jika mata kami bertemu saat moodnya sedang buruk, dia menghajarku habis-habisan. Itulah kehidupan di keluarga Shiba." Nah, itulah tadi ya kerasnya Taiju ke adik-adiknya. Makanya di sini Hakai tidak punya pilihan lain kecuali membunuh Taiju. Lalu setelah menceritakan semuanya ke Takemichi, Hakai kembali berkata, "Menjauhlah dari urusan keluarga kami. Pulanglah, kau tidak bisa menghentikanku." Mendengar itu, Takemichi pun menjawab, "Kemarin, aku putus dengan Hina. Aku putus dengan Hina untuk melindunginya. Aku lemah, aku penakut, dan aku benar-benar idiot. Dia tetap mencintaiku, jadi aku lakukan apapun untuk melindunginya." Tapi, Takemichi dengan wajah seriusnya lalu berkata, "Tidak peduli seberapa bencinya aku pada musuhku, aku tidak akan pernah membunuh seseorang. Tidak peduli seberapa sulitnya cara lain, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Hina sedih." "Hei Hakai, apa kau pikir ini akan membuat Yusua bahagia?" kata Takemichi sambil berteriak. Nah, di sini Hakai yang mendengar itu akhirnya sedikit terkejut. Lalu Takemichi melanjutkan perkataannya, "Tidakkah kau berpikir Yusua akan sedih jika kau menjadi seorang pembunuh?" Setelahnya, Hakai pun terlihat mulai tersadar mendengar dari perkataan Takemichi barusan. Nah, di tengah-tengah pembicaraan mereka berdua, tiba-tiba terdengar pintu yang terbuka. Dan pas Takemichi menengok ke belakang, dia langsung terkejut karena ternyata Taiju malah datang menemui mereka berdua. Lalu di sini Takemichi yang panik pun berkata dalam hati, "Kenapa Taiju ada di sini? Bagaimana dengan Kisaki dan yang lainnya?" Nah, di sini Takemichi akhirnya tersadar jika mereka dikhianati oleh Kisaki dan Hanma. Ternyata di luar Chifuyu dihajar dan diikat oleh Hanma di sebuah ruangan sehingga Taiju sendiri bisa memasuki gereja. Chifuyu di sini juga sempat melawan, tapi dari postur tubuh saja kalah, akhirnya berakhir seperti ini. Kemudian Hanma dan Kisaki pun pergi meninggalkan Chifuyu sendirian. Di tengah-tengah perjalanan, Hanma sempat bertanya ke Kisaki, "Hei, jadi dari awal kita berencana untuk menjebak mereka. Lalu kenapa kita bekerja sama dengan mereka? Karena ini menyenangkan." Mereka tidak bisa berbuat apa-apa," jawab Kisaki sambil tertawa. Nah, sedangkan di dalam gereja, Taiju yang mengetahui Takemichi dan Hakai ada di dalam akhirnya marah. "Apa yang kau lakukan di sini, brengsek?" Lalu di sini Hakai tiba-tiba berteriak dan berlari ke arah Taiju sambil membawa sebilah pisau. Takemichi yang melihatnya akhirnya berteriak, "Hakai, hentikan!" Lalu tidak lama dari itu, pisau pun terjatuh ke lantai. Dan sedangkan Hakai yang tadi mencoba menyerang Taiju, akhirnya berbalik arah. Malah Hakai lah yang sekarang lehernya tercekik dan tubuhnya ikut terangkat ke atas. Lalu di sini Taiju berkata, "Yang kau lakukan hanyalah bertingkah sok kuat. Aku sedikit berharap kalau kau benar-benar mencoba membunuhku. Ini sangat berat bagiku. Hakai, kau mengecewakanku lagi. Kalau kau serius, maka jangan teriak, menyelinaplah dan tusuk aku dari belakang."
Nah, sedangkan Takemichi yang melihat semua kejadian ini, sontak berkata dalam hati, jika Taiju di sini, itu artinya Kisaki berbalik melawan kami. Tapi kami menghentikan Hake membunuh kakaknya kan? Apa itu artinya? Misi selesai, pikir Takemichi yang terlihat kebingungan. Soalnya, kan meskipun Kisaki berkhianat, tapi Hake gagal membunuh Taiju. Jadi di sini Takemichi berpikir, apakah misinya berhasil? Melihat Taiju sendiri tidak jadi terbunuh. Dan sedangkan di keadaan ini, Hake sendiri malah dalam masalah besar karena telah mencoba membunuh Taiju. Takemichi yang melihat itu akhirnya berteriak, "Hentikan!" Mendengar teriakan dari Takemichi, akhirnya Taiju pun melepaskan Hake. Dan setelahnya Taiju pun berkata, "Takemichi Hanagaki, ini kedua kalinya kau ikut campur dalam urusan keluarga Shiba." Melihat itu Takemichi langsung panik wajahnya. Lalu di sini Taiju menghampiri Takemichi dan tiba-tiba menghajar wajahnya sampai Takemichi sendiri terlempar sangat jauh. Sebelumnya, aku memukulmu hanya dengan 30% kekuatanku, tapi karena ini kali keduanya, ku gunakan 50% kekuatanku. Sangat menyakitkan bukan? Kata Taiju dengan wajah yang seram. Nah, sedangkan Takemichi yang terkapar, akhirnya berkata dalam hati, aku tidak bisa bergerak. Aku sudah banyak dipukuli oleh orang lain sampai saat ini, tapi dia ada di level yang berbeda. Dia akan membunuhku. Lalu kemudian, di sisi lain, Taiju berjalan ke arah Takemichi sambil berkata, "Ada apa, Kai? Kau tidak akan menyelamatkannya. Jika tidak, dia akan mati." Mendengar itu, Hake hanya bisa berdiam diri sambil ketakutan. Setelah itu, Taiju akhirnya mencekik leher Takemichi dan berteriak, "Takemichi Hanagaki, apa kau tahu kenapa Hake ingin membunuhku?" Tanya Taiju. Nah, Takemichi yang kesakitan pun mencoba untuk menjawabnya, Karena kau telah menyiksa Yusuha." Sedangkan Taiju yang dikasih tahu seperti itu, dia malah tertawa. Hahaha. Dan lalu Taiju pun berkata, "Kau dengar itu, Hake? Bagaimana kalau aku membongkar rahasiamu?" Mendengar itu, Hake cuma diam sambil panik. Nah, sedangkan Takemichi yang mendengar itu akhirnya berkata dalam hati, "Rahasia?" Setelah itu, Taiju melanjutkan perkataannya. "Dia bukan seperti orang yang kau pikirkan. Dia..." Di sini Taiju yang akan membocorkan rahasia dari Hake. Tiba-tiba Hake pun berteriak, "Hentikan!" Terus tanpa disadari siapapun, Yusuha sudah berada di belakang Taiju. Dan Takemichi yang melihatnya akhirnya berteriak, "Yusuha!" Lalu seketika itu juga, Yusuha menusukkan sebilah pisau ke punggung Taiju. Dan cerita pun bersambung. Well, untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa untuk dukung terus Sinema Anime ya, geng. Oke, geng, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!